Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pancasila merupakan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Grundslag. Renungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perundangan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Menyusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis, artinya informal. 2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi, arti formal. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, arti komprehensif. 4. Filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, arti analisis linguistik. 5. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat, arti aktual fundamental. B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Jawabannya atas pertanyaan tersebut dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, di zaman modern sekarang ini pun manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau security dan kenikmatan komfort. Akan tetapi pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Kedua, filsafat kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Filsafat Pancasila sebagai geneticus objektus dan geneticus subjektivus. Pancasila sebagai geneticus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landas filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, contoh Garo menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substanstik filsafat Aristoteles sebagai yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun Drijakara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan berjudul Pancasila dan Religius. Pancasila sebagai geneticus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritik berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai bagi pembuat Pancasila, peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politis dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, Sastra Peda mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik yang prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan masyarakat. Adapun Suharyanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan rasio de tre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Sastra Paeja menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut. 1. Prinsip ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. 3. Prinsip persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau menghalangi partisipasi kewujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. 4. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penguasaan perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritasi dan minoritas. 5. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh Soekarno, yaitu berdasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologi Pancasila artinya nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintetiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologi dapat diuraikan sebagai berikut. Sila ketuhanan Yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajah selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajah itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 4. Landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monetis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan ketidakkawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1948, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat disusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut.
A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. C. Persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia memproyeksikan suatu kesatuan dalam keberagaman serta kebaruan dan kesilaman. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkorban ratusan tahun lalu lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk penyandang hidup, way of life, yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat bersifat akademis. 3. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Baik, yang akan dilanjutkan oleh Hairul Hidayat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggi Ramadhani. D. Membangun argumen tentang tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Mereka sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai filsafat mengalami sebagai berikut. Pada bahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah Like. Gagasan tersebut merupakan pengembangan filosofis. Soekarno ada rencananya Berdirinya negara Indonesia Merdeka. ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sebutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dan Sidang BPUPKI pertama.
Lanjut yang kedua. Dua, tentang Pancasila sebagai bisa berbagai bentuk tentang terhadap Pancasila sistem di filsafat muncul bentuk sebagai berikut. Pertama, kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kegiatan individual memilih model untuk melakukan usahanya dalam rangka meraih keuntungan besar bahkan terhadap masyarakat. Salah satu tentang kapitalisme terhadap sebagai sistem filsafat dalam melakukan kebebasan individual secara terlihat sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli gaya hidup konsumerisme dan lain-lain. Kedua, konsumen adalah korban yang terus dan perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Konsumen merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu Lanjut yang menyusun esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Satu, esensi berangkul hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila Tuhan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa sebagai prinsip selama hidup semua makhluk aslinya setiap makhluk hidup termasuk negara harus memiliki kesadaran yang kebebasan, kemandirian di suatu pihak dan berkebenaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan diminta jawaban atas semua yang dilakukan. Artinya kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pancasila. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia pluralis yang terdiri atas tiga monoduliasi yaitu susunan kodrat sifat kodrat makhluk individu sosial kedudukan kodrat. Kedua, kodrat makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Ketiga, sila persatuan terkait. Sampai titik dak G baca ini. Sampai titik dak. Oh iya. Masalah mereka menteri bola. Nah ya lo, Tak usah pakai muka. ya, anu, kait
semangat kebangsaan sama kebangsaan berbicara tanah air diberikan dalam Indonesia tanah air tanah air hormat dan tanah air tanah air Mati, mati. Tebak lo. Tebak lo, masukkannya lagi. Irul macam yang F sama G nanti. Tebak lo, ada kesalahan teknis gitu di videonya. Lanjut. ketiga tiga bahasa kebangsaan dan prioritas tempat tinggi Si antara dan pemikiran. bahaya Timbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Lanjut Irul Hidayat. baik saya inginkan intinya sudah negara dalam dan bangsa Wilton. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung filosofi, tetapi Pancasila berbagai mengandung dan di memerlukan perlindungan lebih dalam. Filsafat mengemuka dalam ada dua pendekatan yang berfilsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetikus objektivis dan Pancasila sebagai subjektif. Kedua pendekatan tersebut saling mengikuti karena yang pertama menjadikan Pancasila sebagai akhirat
Sedangkan yang kedua menandakan yang kira-kira lainnya. Pentingnya agar memberikan pertanggungjawaban rasional dan naik negara menyebarkan sehingga operasional dan agar yang dengan sebagai perspektif baru dalam kehidupan kita negara dan agar menjadi rangkaian kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bangsa dan bermain di tugas belajar proyek belajar dapat untuk memahami kita sebagai tempat Anda dipersilakan untuk mencari informasi satu berbagai konten dan ke analog dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang terkait dengan sikap prinsip toleran keragaman dua berbagai kesempatan Pancasila seperti itu peduli santun gotong royong dan damai dan tiga contoh tentang keputusan yang dasar pada prinsip negara dan merupakan kehidupan negara. Empat berbagai kebijakan pengertian dengan pemahaman hakikat dan bagaimana mengawas sebagai paradigma sikap dan perilaku masyarakat. 5. Evaluasi dan evaluasi kelompok kegiatan menjadi masyarakat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa dan selamat malam.